Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengapa orang percaya dapat menderita. Mengapa orang percaya dapat menderita? Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa orang percaya bebas dari penderitaan, tetapi mengajarkan orang percaya dapat menanggung penderitaannya dan berakhir dengan kemenangan karena pertolongan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan seringkali mengizinkan orang percaya menderita? Itulah pertanyaan yang seringkali disampaikan, saudara. Minimal ada 3 alasan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saudara orang percaya menderita? Yang pertama, sebagai ujian. Sebagai ujian. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari bahwa semua cobaan yang datang kepadanya Tuhan izinkan sebagai ujian supaya ia timbul seperti emas, saudara. Artinya Ayub semakin dewasa rohani, semakin mengenal Allah, dipakai oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Dan dalam Ayub 42 ayat 5 dan ayat 10 firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub seperti ia meminta setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan, saudara. Jadi melalui penderitaan Ayub lebih mengenal Allah karena sekarang matanya sendiri dapat melihat Allah dan berhadapan muka, saudara. Bukan mendengar dari kata orang saja. Ayub telah lulus dari ujian yang Tuhan izinkan kepadanya sehingga hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kepada Ayub berkat 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu, saudara. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya. Dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 43, saudara, firman Tuhan berkata, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan dikalungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, seperti pengalaman yang dialami oleh Yusuf, kita pun kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mengalami penderitaan, dan di balik penderitaan itu Tuhan punya maksud supaya kita menjadi dewasa rohani dan diberkati oleh Tuhan untuk pelayanan yang lebih besar. Roma 8 ayat 28 ayat yang terkenal berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Melalui penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, seringkali nantinya kita mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga, yang akan membawa kita pada kemuliaannya yang lebih lagi, saudara. Karena Tuhan ingin memakai kita lebih lagi. Karena itu bertekunlah dan sabarlah. Sabarlah, saudaraku, saat Tuhan menguji kita dan mengizinkan penderitaan datang pada kita. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat yang lebih besar untuk kemuliaannya bagi penjangkauan jiwa-jiwa yang hilang. Dan yang ketiga, saudara, ujian Tuhan izinkan kepada orang percaya adalah Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 berkata, saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus maksudnya, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku lebih senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus bersaksi, saudara, saat ia mengalami penderitaan, penganiayaan, kesesakan, kesukaran oleh karena Kristus,
kuasa Kristus malah nyata dalam hidupnya. Sehingga Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika pada saat ini kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan, saudara percayalah Tuhan punya maksud. Yaitu Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam hidup kita untuk menjadikan kita saksinya bagi kemuliaannya. Jadi saudara, mengapa orang percaya Tuhan izinkan mengalami penderitaan? Yang pertama, sebagai ujian. Ini pengalaman Ayub. Yang kedua, Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya lebih lagi. Ini pengalaman Yusuf, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Ini ada pengalaman Paulus. Karena itu, saudara, saat ini mungkin kita menghadapi pencobaan, jangan putus asa, jangan mundur, jangan kecewa, saudara, jangan mundur daripada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Tetapi marilah kita terus belajar untuk tekun dan bersabar menghadapi semuanya itu. Semua ini Tuhan izinkan menjadi ujian supaya kita, saudara, dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, apapun. Tuhan punya maksud dan tujuan, saudara, supaya kita dipakai lebih lagi olehnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Kita bisa menanggung setiap ujian, cobaan yang datang pada kita bersama dengan Tuhan. Percayalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, menguji kami, supaya kami lebih kuat, supaya kami lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Kuasa Tuhan memenuhi kami. Kuatkan kami, teguhkan kami saat menghadapi semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.